Pendidikan dan Bimbingan, Program Studi Bimbingan dan Konseling. Nah, baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan dua materi. Jadi materi pertama yang saya bawakan yaitu senyuman dan empati. Nah, jadi senyuman adalah ekspresi universal yang menunjukkan kebahagiaan, kepuasan, dan kegembiraan. Nah, senyum tidak membutuhkan suara, namun mampu menyampaikan emosi dengan kuat. Nah, menurut para ahli, senyum melibatkan gerakan bibir dan mata yang membentuk ekspresi sukacita. Nah, menurut para ahli, senyuman terbagi menjadi beberapa bentuk dan jenis. Dari senyuman kebahagiaan yang menular, senyum kekaguman, hingga senyum malu yang muncul saat merasa tidak percaya diri. Namun, tidak semua senyum itu membawa makna positif. Ada pula senyum negatif seperti senyum kemarahan, ejekan, hingga kemunafikan yang bisa menyeratkan emosi tersembunyi seperti amarah atau kepalsuan. Nah, senyuman dalam komunikasi sosial pun terbagi menjadi tiga jenis utama. Yang pertama ada reward smile yang menunjukkan kesenangan dan kepuasan. Yang kedua ada affiliate smile yang membangun kedekatan sosial. Dan yang ketiga ada dominant smile yang menunjukkan kekuasaan atau kontrol dalam interaksi. Nah, empati adalah kemampuan memahami perasaan dan pikiran orang lain seolah-olah kita berada di posisi mereka. Nah, ini bukan hanya soal mengerti, tapi juga soal merasakan tanpa kehilangan kendali atas diri sendiri. Nah, jadi empati adalah pondasi dari hubungan sosial yang sehat dan sangat penting dalam dunia konseling. Nah, selanjutnya, menurut Davis ada 4 aspek utama dalam empati. Yang pertama ada perspektif taking, yaitu kemampuan melihat dari sudut pandang orang lain. Yang kedua ada fantasi, yaitu kemampuan membayangkan perasaan tokoh fiksi atau orang lain. Dan yang ketiga ada empati konkret, di mana rasa peduli terhadap penderitaan orang lain. Dan yang keempat ada personal distress, yaitu rasa cemas saat melihat penderitaan orang lain yang bisa menghambat empati. Nah, selanjutnya, empati itu sangat penting dalam dunia konseling karena mampu menciptakan suasana yang nyaman dan penuh kepercayaan antara konselor dan klien atau konseling. Untuk menumbuhkan rasa empati dapat dilakukan melalui pelatihan empati seperti role playing, diskusi, atau latihan refleksi. Nah, selain itu, proses konseling juga membantu individu menggali dan mengembangkan kepekaan emosional. Nah, jadi ada pula beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan seperti menjadi pendengar yang baik, mengamati ekspresi orang lain, bertanya sebelum menilai, dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar melalui interaksi sosial. Empati bisa terus dikembangkan. Nah, dalam perkembangan anak, empati juga tumbuh secara perlahan dari usia 1 tahun hingga lebih dari 3 tahun, dimulai dari perasaan tidak nyaman melihat penderitaan orang lain hingga memunculkan kemampuan untuk benar-benar memahami dan merespon pikiran tersebut. Nah, jadi pada akhirnya baik senyuman maupun empati merupakan bagian penting dari keterampilan sosial yang membantu kita membangun hubungan yang lebih baik, lebih tulus, dan lebih pengertian. Baik, materi yang kedua yaitu keyakinan, nilai, dan etik dalam konseling. Nah, jadi pengertian keyakinan, nilai, dan etik. Yang pertama, keyakinan dalam konseling mencakup sistem kepercayaan yang dimiliki oleh konselor mengenai individu dan proses perubahan. Nah, keyakinan ini dibentuk oleh pengalaman pribadi, pendidikan, dan latar belakang budaya.
Nah, konselor yang optimis terhadap potensi perubahan konseli cenderung lebih suportif, menciptakan lingkungan yang mendukung. Namun, penting bagi konselor untuk menjaga objektivitas dan tidak memaksakan keyakinan pribadi mereka kepada konseli. Nah, selanjutnya nilai pribadi. Nah, nilai ini mencerminkan prinsip-prinsip moral dan budaya yang penting bagi konselor dan konseli. Nah, kesadaran akan nilai-nilai ini sangat penting agar konselor tidak memaksakan pandangannya dan dapat menghargai latar belakang konseli. Nah, jadi dengan memahami perbedaan nilai, konselor dapat membangun hubungan terapeutik yang lebih kuat. Nah, selanjutnya yaitu etik. Nah, dalam konseli mencakup standar profesional yang mengatur perilaku konselor. Nah, jadi etika ini melindungi hak-hak konseli dan memastikan layanan yang diberikan ini profesionalisme. Nah, jadi prinsip-prinsip seperti kerahasiaan, otonomi klien atau otonomi konseli dan non diskriminasi adalah bagian yang penting dari etika ini. Nah, selanjutnya peran keyakinan, nilai dan etik dalam konseling. Yang pertama, keyakinan konselor berperan penting dalam pendekatan yang digunakan. Nah, konselor yang percaya akan kemampuan perubahan konseli akan lebih optimis dalam membantu. Namun, mereka harus berhati-hati agar keyakinan ini tidak mempengaruhi netralis mereka. Nah, selanjutnya nilai pribadi juga mempengaruhi cara konselor dalam Nah, selanjutnya peran keyakinan, nilai dan etik dalam konseling. Nah, yang pertama, keyakinan konselor berperan penting dalam pendekatan yang digunakan. Nah, konselor yang percaya akan kemampuan perubahan konseli akan lebih optimis dalam membantu. Namun, mereka harus berhati-hati agar keyakinan ini tidak mempengaruhi netralitas mereka. Nah, selanjutnya nilai pribadi. Nah, nilai pribadi juga mempengaruhi cara konselor dalam menafsirkan masalah dan solusi. Nah, konselor perlu menghormati nilai-nilai konseli untuk memberikan bimbingan yang relevan. Nah, selanjutnya selain itu, etik ini berfungsi sebagai pedoman yang menjaga kualitas layanan. Nah, prinsip kerahasiaan misalnya memberi rasa aman bagi konseli untuk berbagi masalah mereka. Nah, selanjutnya ada pengaruh keyakinan dan nilai pribadi. Yang pertama, keyakinan dan nilai pribadi konselor memiliki pengaruh besar terhadap efektivitas layanan. Nah, konselor yang memiliki nilai empati tinggi dapat lebih memahami perspektif klien, menciptakan lingkungan yang nyaman, integritas, kejujuran, dan dedikasi juga sangat penting dalam membangun kepercayaan. Nah, jadi dalam praktiknya, konselor harus memperlihatkan prinsip-prinsip etik seperti kerahasiaan dan otonomi konseli. Nah, otonomi menekankan pentingnya hak konseli untuk membuat keputusan sendiri. Nah, sementara prinsip non-malevolence menuntut konselor untuk tidak merugikan konseli. Nah, keadilan dan kompetensi juga menjadi pilar penting dalam memberikan layanan yang adil dan berkualitas.